Halo Sobat Invest, menyambung kegiatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di Kabupaten Pasir, telah hadir bersama kita salah satu UMKM yang melaksanakan mitra dengan PT Kideko Jaya Agung. Telah hadir bersama kami Bapak Bani Benar, Buenwere. Buenwere, Iya, pengolahan gula aren merah ya Pak. benar. Selamat siang Pak, Selamat siang, Mas. sukses selalu sehat. Amin. Buenwere artinya bernasib baik. Bernasib baik, Bernasib siap. baik. Terima kasih, Pak. Pak Arbani, mohon izin, Pak, bisa diceritakan, Pak, bagaimana awal mula UMKM Bapak Buenwere ini bisa berjalan di tahun berapa Bapak Ya, mengembangkan UMKM tersebut, Pak, dan juga sampai dengan bermitra dengan PT Kideko Jaya Agung ini, Bapak. baik, menarik ini diskusi ini, Betul, ya kan? betul, siap. Kita bercerita tentang sejarah ya, Ya, sejarah pengolahan gula aren. Jadi saya itu memulai sejarah itu di tahun 2018. Ketika itu 5 tahun yang lalu ya, ya Pak, lebih sekitar kurang ya, 50 Pak? tahun yang lalu ya. Karena pada saat itu masih tradisional sekali kan Betul, kita kan. Karena pada saat itu juga kita tahu ya, Kabupaten Pasir ini kan dominan perkebunan sawit nih. Tambang kan roda ekonomi itu tergantung dua sektor itu kan. dua sektor itu, Pak. Nah, kemudian aren ini ada sebenarnya kearifan lokal yang dulu sudah pernah ada, dulu Betul, sudah pernah betul. populer karena adanya sawit masuk dan ini mulai hilang kan itu. Ketika harga sawit anjlok kemarin, rame nih petani-petani Betul. rame ya. Dari situ saya udah punya ide. Ketika saya melihat kebun ya kan yang tadinya pohon sawit dan alhamdulillah masih ada sisa warisan kakek dulu pohon aren. Pohon aren Pohon ya, aren Pak? ya, Luar biasa. informasi yang saya dapat dari orang tua, dari bapak nih, dulu kakek itu cuma nanam satu pohon aja dan dia beranak pinak di pinggir Oke. sungai, di bantaran sungai. Dan pada saat itu mau ditanamin sawit tapi tidak jadi. Jadi syukur sekali itu tidak jadi dan disitulah saya memulai ingin tahu bisa nggak saya jadi petani aren nih. Walaupun memang tantangannya luar biasa. Luar biasa. Iya, sukses itu memang harus kita mengalami kegagalan. Betul Itu sekali, intinya. Pak. Betul. Jadi kita harus berani gagal deh supaya kita bisa sukses. Artinya saya coba, kan tidak mudah itu mengelola gula aren nggak mudah, nggak seperti kayak panen sawit atau panen pisang, sangat berbeda. Kemudian saya coba, saya pelajari, bahkan saya bertanya juga dengan beberapa guru, baik yang ada di daerah, bahkan sampai keluar daerah, sampai ke Kutim, saya sampai ke Banjar. Tidak puas saya datangkan mereka ke kebun Oh, saya. luar biasa, Pak. Begitu saya datangkan, sekitar 1 bulan, saya datangkan pelan-pelan, akhirnya mulai bisa. Tidak langsung ya, ibaratnya ada tahapan lah ibaratnya kan, mulai bisa. Lama-lama saya pelajari sendiri lagi, ya alhamdulillah saya bisa meneteskan air nira. Dan di sini saya mempunyai suatu kebanggaan tersendiri lah. Artinya kearifan lokal orang tua saya dulu, kakek saya dulu bisa saya wujudkan. Dan saya membuat gula. Dulu kayak kakek saya dan orang tua saya buat gula itu berupa batok. Dan itu kan banyak masyarakat nih jual gula aren batok atau yang bungkus daun. Saya coba bagaimana kalau ini kita serbukkan. Ternyata bisa diserbukkan walaupun cara manual ya. Oke, Pak. Nah, dan ini akhirnya cikal bakal jadi aren serbuk. Lama-lama itu pada saat itu kemasan kita masih kemasan plastik. Baik. Kemasan plastik jadul sekali. Dan alhamdulillah ketika itu saya sering posting-posting di Facebook juga, saya promosikan. Akhirnya saya dilirik juga dengan PT Kedeko dan saya juga memperkenalkan diri dengan PT Kedeko. Kebetulan PT Kedeko juga ada sosialisasi ke desa, ke kecamatan, ada namanya Musrembang CSR juga ada. Di situ saya perkenalan. Alhamdulillah produk ini ternyata disambut oleh pihak Kedeko. Kemudian kita dikasih pelatihan, kemudian pemahaman bisnis, bahkan ikut-ikut event-event promosi kan expo. Ketika saya tidak akan merubah kemasan, saya tidak akan tertarik nih di luar walaupun kualitasnya bagus. Jadi kita ubah packaging menjadi lebih cantik dan menarik. Cantik lagi, Pak. Dan alhamdulillah produk kita ini udah kemana-mana, bahkan di endorse oleh calon wakil presiden yang terpilih nih, Pak. Oh, luar biasa, Mas Pak. Gibran. Oh, Mas Gibran. Mas Betul, Gibran. betul. Pada saat kita di Jakarta kemarin, Betul. kegiatan Apkasi, dia endorse. Mas Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga dia endorse. Bahkan ada pesan Pak Menteri, Arbani rangkul semua petani-petani karena aren ini adalah potensi ekspor. Betul. Ini adalah potensi ekspor. Dan ini bisa menggerakkan roda ekonomi. Banyak petani yang terlibat, banyak pekerja yang terlibat. Dari disitulah saya berpikir, alhamdulillah dengan pertemuan inilah ya, Iya, kita betul, dapat teman baru, relasi baru, kemudian apa menjadi permasalahan saya juga bisa curahkan. Kita diskusi tadi nih, ya kan menarik nih dengan pemerintah, dengan pihak swasta. Bahwasanya
untuk mewujudkan ini ekspor, memang kita harus kolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Swasta nggak bisa sendiri, pelaku UMKM juga nggak bisa sendiri, pemerintah juga. Setidaknya memang kita harus kolaborasi. Betul. Karena kendalanya ini satu, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ya, Pak. Sumber daya manusia. Yang memanennya ini loh, ini yang kita tidak punya. Karena apa? Karena mindset masyarakat Kaltim sekarang identik dengan sawit atau kerja tambang Betul. atau jadi pegawai. Tidak terpikirkan dia mengelola gula aren. Padahal 10 pohon aren itu sama hasilnya dengan 2 hektar sawit. Sama dengan 2 2 hektar hektar sawit. sawit. Berapa lingkungan yang terselamatkan? Betul. Dan untuk kesehatan juga baik gula aren ini. Bahkan bisa ngopi gula aren. Yang namanya jahe aren kalau kita flu-flu aja, nanti dicoba deh kalau misalnya ada suasana kurang nyaman misalnya Iya, badan, betul. tes deh nanti dengan jahe aren. Bisa luar biasa Luar khasiatnya biasa, juga ya, Pak. iya. Ya itulah tadi kalau bicara dengan Kedeko 2019 kita bermitra. Mulai dari situ terjalin komunikasi, bahkan kami sering ikut melakukan pelatihan dan ekspor tadi. Kami sendiri akan merubah cara bisnis gitu kan, bagaimana supaya bisa bersaing. Yang pertama harus jaga kualitas, kemudian harus memperbaiki packagingnya, ya kan? Kemudian harus kencang promosi, kan? Seperti itu. Ya alhamdulillah Mas Bagus, dengan kemitraan ini sangat kami rasakan sekali. Kami lebih percaya diri nih, nggak malu-malu lagi mengatakan ini produk unggulan, ini baik. Pokoknya itu dulu. Kita kapan lagi kita mau membanggakan produk kita kalau kita sendiri? Jangan nunggu orang, kita sendiri harus kita percaya diri bahwa produk itu memang unggul. Betul. Dan apalagi ini adalah kearifan lokal yang harus kita bangkitkan kembali. Saya ingin sih anak-anak muda ini banyak nih yang harus paling tidak harus tahu dulu lah dengan aren. Sering-sering lihat YouTube tentang bagaimana cara mengelola aren, karena itu awalnya saya. Awalnya saya bisa menyadap aren bahasanya. Saya sering lihat YouTube tentang cara bagaimana. Jadi otodidak ya, otodidak. Pak Arbani ini, iya, Pak. Otodidak. Dan ketika nanti kita sudah tahu caranya, bahkan bisa mengalirkan satu pohon tuh bisa mengalirkan 5 liter sampai 10 liter, kita anggap sudah sukses kita. Berhasil. Insya Allah deh, 10 pohon aren itu kita bisa menghidupkan keluarga. Luar biasa ini Pak Arbani. Bahkan bisa menguliahkan anak itu teman-teman itu. Luar biasa. Kurang dari ibarat 5 tahun ya Pak, dari 2018 sampai dengan 2024 ini ya. Sudah di-endorse sama Wapres, Pak Wapres RI dan juga Pak Menteri Parekraf juga Pak. Sampai dengan packaging yang sangat luar biasa. Kalau boleh izin, ini ya Pak kemasannya nih ya Pak. Ya, ini. Wah, luar biasa ini. Gula aren pasir, Palem Sugar, Cap Pemuda, Mahkota Sultan. Bener. Sudah lengkap, ada izin dinkesnya, kemudian ada halalnya ada, kemudian ada sudah kita hakikan. Sudah dihakikan. Ini kan luar biasa, Pak. Ini bagian dari tahapan kemitraan dengan Kideko atau apa namanya, seperti apa Pak? Bisa diceritakan sampai dengan packaging yang secantik ini Pak. Ini sudah siap ekspor ini rasanya Pak. Mudah-mudahan ke depan ya, siap ekspor ya kan, dengan catatan kita memang perbanyak bahan baku. Bahan bakunya kita perbanyak. Dan ini siap menjadi bahan ekspor, bahan unggulan Kaltim yang siap untuk diekspor ya Pak. Siap untuk diekspor ya. Betul. Karena hampir 10 kabupaten kota ada aren. Kan semua kabupaten kota itu hampir sama ada aren. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Mengelolanya. Sumber daya manusia diperbanyaki supaya dia mengenal aren, terutama anak muda. Dan anak muda kan lebih semangat. Sementara ini kan orang-orang tua saja. Betul. Jadi itulah kalau dari PT Kedeko ya alhamdulillah kami semangat karena tadi pelatihan. Kemudian di sesama, kebetulan kami ada forum Mas Bagus. Iya Pak. Namanya Forum UMKM Mitra Kedeko. Forum UMKM Mitra Kedeko. Forum UMKM Mitra Kedeko. Kami ada terdiri dari 40 pelaku UMKM. Dari ini menariknya namanya organisasi ya kan. Betul. Jadi di antara satu pelaku usaha kita saling kompetisi, artinya kompetisi positif. Betul. Harus memperbaiki kemasan. Kalau nggak bagus kemasan kita tidak akan mampu bersaing dan kita tidak akan laku. Dan semangat berorganisasi dalam forum inilah tercipta namanya persaingan positif. Di antara produk satu, walaupun sama jenis produknya, tetapi itu tadi kan tergantung bagaimana pelakunya dalam konsisten mempromosikan, menjaga kualitas dan produktivitasnya. Iya. Pak Arbani mau izin Pak, ini gula aren pasir ini sangat luar biasa ya Pak, yang Cap Mahkota Sultan ini Pak, merek Pak Arbani sendiri. Sejauh ini setiap hari kira-kira produksinya berapa Pak? Kita satu bulan itu bisa sekitar 5 pikulan ya, 5 atau setengah ton satu bulannya. Kalau per hari itu rata-rata mungkin sekitar 20 kiloan. 20 kilo. Karena itu tadi kendalanya.
petani arennya yang kita nggak ada. Ini yang harus Ini yang harus kita digerakkan ini ya, Pak, gerakkan. untuk Iya, bisa makanya saya sering maksimal. tadi saya mengatakan sumber daya manusia, sumber daya harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena memang sudah hilang. Ini kan Betul. orang tua-tua dulu aja. Ini kan Betul, sisa Pak. orang-orang tua dulu aja. Kalau sudah mereka tidak ada, siapa lagi? Karena Betul. yang lain tidak minat. Jadi, Kita lihatlah Salah dari satunya harus SDM anak muda SDM, ini harus anak muda. diajak ya, Pak, ini ya, harus Pak, paling kolaborasi. tidak harus dikenalkan aren itu seperti apa, Betul. ya kan gitu. Bagaimana cara mengelolanya? Paling tidak anak-anak muda sering-sering lihat YouTube tentang Betul. pohon aren, pengolahan aren. Pak Arbani melanjutkan mengenai kemitraan yang dilaksanakan sama Pak Arbani dengan PT Kideko Jaya Agung, Pak. Apakah ada kendala, Pak, selama ini dalam bermitra ini, Pak? Kurang lebih bermitranya selama berapa tahun, Pak, dengan PT Kideko? Kurang lebih sekitar 3 tahunan lah ya. 3 tahun ini, Pak. Tahun. Selama itu apakah ada kendala, Pak, barangkali kemudian bagaimana menangani kendala tersebut? Sebenarnya kalau kendala sih tidak ada, tapi kita ada tantangan. Ada tantangan. Ada tantangan. Karena Kideko ini kan perusahaan besar nih, Betul. ya kan. Paling tidak kita memang ada dapat bantuan, tetapi dalam dapat bantuan kita harus dilatih membuat suatu laporan. Suatu laporan. Dan ini memang untuk merubah gaya kita dalam berbisnis, ternyata memang laporan itu juga penting. Administrasi itu penting. Ibaratnya pembukuan itu penting. Karena kan pelaku UMKM ini antara pembukuan usaha dengan pembukuan rumah tangga jadi satu. Jadi satu. Dan itu ternyata tidak baik dalam dunia usaha. Jadi itu aja tantangannya. Kita selalu dituntut ayo cepat supaya mungkin sehingga ada target ya. Usaha sendiri ya, Pak, dan juga pengelolaan rumah tangga itu terpisah gitu ya, itu aja sih, kalau bukan cuma tantangan aja. Tapi selama itu tantangan itu masih bisa dikendalikan ya, Pak? Alhamdulillah bisa dikendalikan ya, karena kita dengan mitra juga ya kan, dengan Kideko selalu komunikasi ya kan, setiap ada namanya usaha pasti ada kendala. Pasti ada kendala. Tapi kalau kita komunikasikan apa sih itu akan clear atau ada solusi lah. Ada solusi. Pak Arbani mohon izin, Pak, harapannya Bapak terhadap kemitraan Kideko dan juga usaha Bapak Gula Aren Pasir, khususnya untuk pemerintah provinsi, Pak, khususnya. Adakah harapan Bapak dan juga saran masukan yang ingin disampaikan, Pak? Oh, sangat ada. Karena ini juga potensi ya kan, potensi ekspor. Harapannya saya ibaratnya selalu berkolaborasi ya kan. Bagaimana bisa kita mewujudkan industri gula aren dari UMKM ya kan. Kita bermitra dengan perusahaan, kemudian kita juga bermitra dengan pemerintah, bisa terwujud namanya industri gula aren. Dan ini bukan hal yang mustahil. Karena apa? Karena daerah kita ini luas. Betul. Dan hampir 10 kabupaten kota punya potensi aren. Tinggal kita meningkatkan sumber daya manusianya saja. Ya kan, semua OPD, semua dinas, jangan ego kita. Silakan bareng-bareng. Baik itu mempromosikannya, baik meningkatkan sumber daya manusianya. Karena ini memang kearifan lokal yang punya potensi, ya kan, bahkan bisa mengangkat ekonomi masyarakat dan ramah lingkungan. Luar biasa. Ramah lingkungan. Artinya Kaltim dengan gula aren ini bisa swasembada gula sendiri ya, Pak? Gula. Bisa mandiri nih ya, Pak, dengan 10 kabupaten kota ini ya, Pak? Bisa. Dan nanam aren nggak rumit. Tanam aja dalam kawasan hutan, di pinggir sungai, nggak perlu tebang hutan, nggak perlu, dia akan tumbuh bersama dengan sendiri ya, Pak? Tumbuh dengan, bahkan dia tidak ada replanting. Dia ibaratnya beranak pinak. Pohon saja kita tanam, dia akan menyebar, beranak pinak, dimakan oleh binatang-binatang ya kan, kemudian dia beranak pinak. Akhirnya dalam kawasan hutan pun kita bisa memanfaatkan aren. Intinya ini produk sangat ramah lingkungan. Pak. Dan baik untuk kesehatan. Itu yang penting, Mbak. Itu yang penting, dan juga kemudian bisa berdampak terhadap masyarakat ya, Pak, khususnya di Kaltim ini. Bisa gerakan menanam gula aren ini, Pak, pohon aren. Iya. Kalau menanam mungkin kita sudah banyak nih. Betul. Tinggal mengelolanya saja. Kita lihat dari Samarinda, Balikpapan, berapa pohon aren di Bukit Suharto itu. Ada nggak yang terkelola? Tidak kan? Coba itu kalau misalnya masyarakat, karena masyarakat belum paham. Betul, Pak. Betul. Pak Arbani mohon izin, selama ini pemasaran gula aren ini kemana saja, Pak? Penjualannya, Pak? Penjualannya. Kita itu banyak ke perusahaan juga. Salah satu Kideko juga pembeli gula aren nih, karena kan karyawan banyak. Betul. Karyawan banyak yang mau keluar kota atau pulang kampung, dia cari oleh-oleh. Salah satunya gula aren. Kemudian ada juga warung-warung tradisional, angkringan. Karena anak-anak muda suka loh ngopi pakai gula aren. Pakai gula aren, lebih sehat dan juga lebih enak juga ya, Pak. Yang jelas mungkin lebih enak kali ya. Nantilah Mas Bagus cobain sendiri lah ya kan. Wajib, Pak. Saya habis ini langsung beli, Pak. Siap. Jadi itu kemudian ada juga yang
online. Online, Ya, Pak. kita pakai jasa ekspedisi kayak pos maupun ekspedisi lainnya kayak Tiki atau Gente. Baik. Ini yang cukup besar juga. Mungkin kalau di daerah kita sendiri Betul. mungkin tidak terlalu, tapi di luar memang banyak. Baik. Dari daerah luar. Jadi kita kirim aja ekspedisi. Ekspedisi ya, Pak? Ekspedisi, jadi online. Walau Berarti bisa ini di online kan, sudah di online kan ini, Pak? enggak, kita jual misalnya promosi di IG Baik. atau di Facebook atau di grup WA yang posisi mereka di luar daerah Pasir, Baik. dia tinggal japri kita. Tinggal japri. Ya, tinggal minta dikirim pesan 5 bungkus. Oke, Pak. Berarti ini untuk pemasaran ke toko online kayak lain-lain ini belum ya, Pak, untuk yang online. Tapi kalau untuk yang media sosial ini sudah mulai ya, berjalan. kalau online belum. Yang online nanti kita yang ngambil, Pak. Oh, siap. Reseller nanti, Pak. Reseller. Tos dulu kita. Ini luar biasa, Pak Argani. Pesat karena untuk gula aren seperti ini luar biasa nih, Pak. Apa namanya, kebutuhannya, karena banyak orang kan masih nyangkanya gula itu gula putih atau misalkan gula yang dari perusahaan besar kan gitu ya, Pak. Artinya ini untuk produk dari Kaltim kan belum ada, Pak. Siap. Barangkali bisa kita kerja. Ya. Ini kita dari palem loh ya, bukan dari gula tebu ya kan, bukan dari kelapa. Ini memang palem. Tuak atau tuak biasanya kan? Tuak ya. Tuak ya. Bahkan nanti kita tidak mungkin ada sasetan seperti ini. Kalau bisa masuk di hotel-hotel. Masih di hotel-hotel, ini luar biasa, Pak. Kita alhamdulillah mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa buat sasetan seperti ini. Dan ini yang menarik adalah, Pak, wajib di gedung-gedung pemerintahan Kabupaten Pasir dan juga Provinsi Kaltim. Wajib menggunakan gula aren ini, Pak. Ini kan luar biasa. Gerakan untuk cinta produk lokal. Siap. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman DPMPTSP bisa menyampaikan hal demikian gitu kan. Pasti, supaya Pak. pemerintah baik kabupaten maupun provinsi, saatnya lah kita ngopi pakai gula aren menggunakan produk lokal kita, ya kan gitu. Lebih sehat dan juga lebih terjamin. Sudah ada nomor dinas kesehatan, ada halalnya dan juga hakinya sudah terjamin ya, Pak. Bahkan kita sudah dapat sertifikat GMP. Oke, Pak. Dari GMP artinya layak lah. Layak untuk bisa dijual sampai dengan ekspor, bukan Sudah. layak jual, Pak. Layak ekspor juga ya, Pak. Luar biasa. Baiklah Sobat Invest, ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Arbani selaku UMKM Buen Were ya, Pak. Pengolahan gula aren di Kabupaten Pasir yang bermitra dengan PT Kideko Jaya Agung. Sampai jumpa di perjumpaan podcast berikutnya mengenai DPMPTSP seputar investasi dan juga penanaman modal di Kalimantan Timur. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam investasi.